Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali sore hari ini. Kita mau sama-sama beribadah untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh baik, bahkan sangat baik buat setiap kita. Haleluya. Mari kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini ya Bapak. Kalau kami ada hari ini Tuhan, semua bukan oleh karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir saat ini, Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami yang rindu Tuhan, kami percaya Tuhan puaskan setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, yang mengalami masalah kami percaya Tuhan berikan jalan keluar yang Tuhan bagi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, biarlah Tuhan berkati Tuhan, sehingga kami boleh mengingat kembali akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-lah Raja kami, Juru Selamat kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah sanggup untuk membukakan jalan buat setiap kita. Apapun setiap masalah kita, setiap persoalan yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Haleluya. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi
sore hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sukacita kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sukacitaku penuh
kasih anugerah Tuhan, pengorbanan dari Tuhan kami Yesus Kristus membuat hidup kami berarti Tuhan, sehingga kami tidak hidup lagi di bawah kutuk dosa, tapi oleh kuasa darah Tuhan kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami ditebus dengan darah yang mahal, dengan nyawa dari Tuhan Yesus sendiri. Bagi itu malam hari ini sungguh kami sangat bersyukur. Kami ada di tempat ini bukan karena kebaikan kami, tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, membawa hidup kami penuh dengan kemenangan. Kami boleh tanggalkan segala beban dosa kami, dan kami mau melangkah berjalan bersama Tuhan, dan itulah yang menjadi kemenangan untuk setiap kami. Ya, malam hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang tahu bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kami percaya pujian kami boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Untuk kami persiapkan hati kami persiapkan pendengaran kami persiapkan hidup kami, sehingga ketika firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Gembala akan menjadi berkat untuk setiap kami, mengubahkan kami, memperbarui hidup kami, memperbarui karakter kami, sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Urapan-Mu Tuhan mengalir terus dalam hidup kami, dan kami percaya saat ini juga Tuhan memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Pengurapan yang Tuhan limpahkan atas Bapak Gembala akan membawa kami mengerti akan firman-Mu, dan kami didewasakan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman yang akan kami terima nanti. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali, saudara. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mencabut perkataan. Sekali lagi, mencabut perkataan. Bicara tentang mencabut, ya tentu biasanya yang seringkali terlintas di pikiran kita kalau dengar kata mencabut itu bicara tentang tumbuhan, tanaman. Ketika kita menanam sebuah pohon atau tumbuhan, ya. Nah, satu ketika mungkin tumbuhan itu hendak kita pindahkan, harus kita cabut. Ataupun mungkin tumbuhan itu mau kita buang karena mungkin sudah tua, sudah layu, ya maka tumbuhan itu harus dicabut dari tanah. Ya, itu kata mencabut. Tetapi sore malam ini kita tidak bicara tentang tumbuhan atau tanaman, tetapi yang kita cabut itu adalah perkataan. Mencabut perkataan. Apa yang dimaksud dengan mencabut perkataan? Mencabut perkataan itu berarti menarik kembali kata-kata yang pernah kita ucapkan. Ya, sekali lagi, mencabut perkataan itu berarti menarik kembali kata-kata yang pernah kita ucapkan. Ya, nah mungkin Bapak Saudara bertanya, apa maksudnya Pak mencabut perkataan? Ya, nah kita akan lihat, kita akan belajar bersama pada hari ini, Saudara. Ya, sebuah contoh di Alkitab, ya dituliskan orang ini adalah orang yang cukup terkenal, ya. Dia terkenal sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, ya. Siapakah dia? Ayub, betul, ya. Dia bernama Ayub. Ayub ini diakui dalam Alkitab, kalau Bapak baca di pasal yang pertama, sebagai seorang yang saleh, seorang yang hidup benar, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Bahkan ketika Tuhan waktu itu sedang berkomunikasi dengan iblis, ya, karena iblis waktu itu datang menghadap Tuhan. Nah, waktu komunikasi antara Tuhan Allah dengan iblis, Tuhan itu dengan bangga berkata, "Iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub?
ia seorang yang saleh, hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi dari mulut Tuhan sendiri ada pengakuan bahwa Ayub memang seorang yang saleh, hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi ternyata kalau Bapak Ibu baca di pasal yang terakhir, ayo kita akan baca ya, Ayub pasal yang ke-42 di ayat yang ke-6. Ini pasal yang terakhir dari kitab Ayub. Ayub pasal 42 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku di sini adalah Ayub, mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata di pasal yang terakhir dikatakan Ayub mencabut perkataannya. Ini seorang yang diakui oleh Alkitab, diakui oleh Tuhan sendiri, seorang yang saleh, hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi di pasal yang terakhir Alkitab mencatat bahwa Ayub mencabut perkataannya, menarik kembali kata-kata yang pernah diucapkan oleh Ayub. Ada apakah gerangan? Ya, sehingga Alkitab berkata Ayub mencabut perkataannya. Ayo kita akan belajar ya saudara. Mengapa Ayub mencabut perkataannya? Atau kalau saya aplikasikan dalam kehidupan kita, ya, mengapa kita perlu mencabut perkataan kita? Ya, ada 3 alasan mengapa kita perlu mencabut perkataan kita. Alasan yang pertama, di Ayub pasal yang ketiga, di ayat yang pertama. Ayub 3 di ayat yang pertama. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Lompat ayat yang ke-11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Nah, Bapak Saudara, pasal yang ketiga sampai dengan pasal-pasal berikutnya itu ternyata ada kata-kata Ayub yang salah. Dikatakan di ayat yang pertama dari pasal 3, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ia berkata, mengapa aku tidak mati saja waktu aku lahir? Ya, mengapa aku tidak mati waktu aku keluar dari kandungan? Jadi rupanya waktu itu sudah karena tantangan yang berat, kesulitan yang sangat berat dalam hidup Ayub. Bagaimana tidak, tentu Bapak Ibu tahu ya kisahnya Ayub ini. Ya, segala segi aspek kehidupan diserang. Anaknya 10 mati bersamaan. Lalu kemudian semua ternak harta bendanya habis dijarah. Kesehatan Ayub dari kepala sampai kaki kena borok yang parah. Bukan cuma satu, tapi dari kepala sampai kaki full borok, penuh dengan borok. Boroknya parah, digaruknya itu bukan garuk biasa, tapi menggunakan pecahan atau kepingan beling. Karena borok yang parah dialami oleh Ayub waktu itu. Lengkaplah sudah, keluarga kena, harta kekayaan kena, kesehatan kena. Ya, jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau kita mungkin baru mengalami satu aspek kita sudah goncang. Ayub mengalami 3 aspek kehidupan. Keluarganya kena, harta benda kekayaannya kena, kesehatannya juga kena. Ya. Nah, di tengah tantangan yang seperti itu, memang kalau Bapak Ibu baca di pasal 1, pasal 2, ya, itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataannya. Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Tidak. Yaitu di pasal 1, pasal 2 ada kalimat seperti itu. Betul. Ya, jadi di pasal 1, pasal 2 dinyatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataan, dengan bibirnya. Tetapi di pasal yang ketiga, lalu pasal-pasal berikutnya, kalau Bapak Ibu baca, mulailah muncul
perkataan-perkataan yang salah, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang negatif dari Ayub. Salah satunya ini, ya di Ayub pasal 3 ayat 1 dikatakan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Ini kan ungkapan kata-kata yang salah, ya. Karena tantangan yang berat, Ayub berkata lebih baik aku mati saja. Aku nggak usah lahir ke dunia ini, aku mati. Entah mati dalam kandungan, entah mati waktu aku dilahirkan. Buat apa aku hidup kalau aku sekarang mengalami kesulitan yang seperti ini? 10 anakku mati semua, harta bendaku habis, ludes. Lalu juga kesehatanku dari kepala sampai kaki kena buruk yang parah. Istriku bukannya mendukung, memberikan kekuatan dan penghiburan, istriku malah berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allah dan matilah. Wow, ya. Jadi tentu kita bisa memahami ya beratnya penderitaan Ayub waktu itu. Sehingga secara manusia, kalau kita merenung, kita berempati dengan Ayub, maka kita akan berkata, ya saya bisa memaklumi kalau Ayub berkata, lebih baik aku mati waktu aku lahir, atau mungkin dalam kandungan ibuku aku mati, itu jauh lebih baik daripada aku hidup lalu mengalami situasi atau keadaan yang seperti ini. Ya, jadi yang pertama, mengapa Ayub mencabut perkataannya? Atau kalau kita umat Tuhan, mengapa kita sebagai umat Tuhan harus mencabut perkataan kita? Yang pertama, karena salah berkata-kata. Sekali lagi, karena salah berkata-kata. Siapa orang yang tidak pernah salah dalam berkata? Kalau mau jujur, tidak ada. Yakobus pasal yang ketiga, ayo kita lihat ya. Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang kedua. Kitab Yakobus pasal yang ketiga di ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lompat ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudaraku, Alkitab berkata, siapa orang yang tidak pernah salah dalam berkata-kata? Kalau sampai ada orang yang tidak pernah salah dalam berkata-kata, Alkitab berkata dia adalah orang yang sempurna. Kenyataannya tidak ada, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu jumpai ya di dunia ini, ada nggak orang yang tidak pernah salah berkata-kata? Ya sebenarnya ada, tapi kita nggak hidup di zaman itu. Dia adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memang tidak pernah salah, ya, dicari kesalahannya, dijebak dengan segala macam upaya dari orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, tapi tidak didapati kesalahan. Karena Tuhan Yesus memang tidak pernah salah. Tidak pernah salah dalam bertindak, tidak pernah salah dalam berkata-kata. Itu Tuhan Yesus. Tapi kalau manusia yang lain, siapapun mereka pernah salah. Termasuk Ayub yang diakui oleh Alkitab, saleh, hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ternyata satu ketika waktu tantangan hebat terjadi dalam hidup Ayub, mulailah kata-kata yang negatif keluar dari mulut Ayub. Ya, salah berkata-kata. Lidah atau perkataan, lidah ini sesuatu yang buas. Binatang buas bisa dijinakkan. Ada orang yang mampu menjinakkan pawang. Ya. Tapi lidah, Alkitab berkata, adalah sesuatu yang buas, yang tidak bisa dijinakkan, ya, dan penuh racun yang mematikan. Jadi dengan demikian perlu kita mencabut perkataan, karena sangat besar kemungkinannya kita salah berkata-kata. Bukan hanya bisa salah berkata-kata, bahkan mungkin sering salah berkata-kata. Ya.
Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Pengkhotbah pasal yang kelima, kita lihat ya, Pengkhotbah pasal yang kelima di ayat yang ketiga. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga. Kalau Alkitab buku itu ayat yang kedua. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh ini percakapan negatif, percakapan sia-sia, disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi semakin banyak ngomong, akhirnya ngomongnya ini jadi ngelantur. Ya, ngomongnya ini jadi tidak karu-karuan, ngawur, ngomong perkataan bodoh, perkataan yang tidak patut atau tidak semestinya diucapkan. Karena apa? Banyak perkataan. Semakin banyak ngomong, semakin besar kemungkinan salah. Satu ayat lagi, Amsal 10 di ayat yang ke-19. Amsal 10 di ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam banyak bicara ini banyak ngomong. Ya, semakin banyak ngomong, banyak bicara, banyak berkata-kata, semakin ada pelanggaran, bahkan semakin banyak pelanggaran. Tapi siapa yang bisa menahan bibirnya? Menahan bibirnya ini maksudnya tidak terlalu banyak ngomong. Kalau bicara seperlunya, bicara secukupnya saja, lebih banyak diam, lebih banyak mendengar. Nah, siapa yang menahan bibirnya? Alkitab berkata dia berakal budi. Ya, bahkan kalau dibaca di kitab Pengkhotbah ada satu ayat yang lebih tajam, ya. Pengkhotbah 6 ayat 11 bagian A. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-11 bagian A. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Semakin banyak kata-kata, semakin banyak kesia-siaan. Kan tentu kita nggak ada yang mau jadi sia-sia. Hidupnya sia-sia, kata-katanya sia-sia. Ya, tidak ada yang mau. Tapi dikatakan Alkitab semakin banyak ngomong, semakin banyak kesia-siaan kita ucapkan. Ya. Nah, jadi mengapa kita perlu mencabut perkataan kita? Seperti Ayub mencabut perkataannya, karena ternyata salah berkata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya menyadari, saya salah berkata-kata, ayo cabut perkataan itu, jangan dibiarkan. Ya. Yang kedua, mengapa kita perlu mencabut perkataan kita? Kalau yang pertama kita perlu mencabut perkataan kita karena salah berkata-kata. Yang kedua, mengapa kita perlu mencabut perkataan kita? Kembali di Ayub 42 ayat yang ke-6 tadi. Dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Yang kedua, kita perlu mencabut perkataan kita kalau salah berkata-kata itu sebagai tanda penyesalan. Minta ampun sama Tuhan, menyesal sudah salah berkata-kata dan tentunya bertobat. Nah, kalau sudah ada usaha ngomong, ya kan, keceplosan mungkin. Ya, kita tidak sengaja terucap sudah kata-kata yang seharusnya tidak boleh kita ucapkan. Kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif sudah terlepas dari kata-kata kita. Nah, segera cabut. Ya, aku di hadapan Tuhan, Tuhan, aku minta ampun. Tadi aku ngomong yang tidak benar Tuhan. Aku ngomong yang buruk, aku yang ngomong yang negatif. Seperti Ayub, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di atas abu dan debu. Ya. Jadi mencabut perkataan perlu dilakukan sebagai tanda penyesalan, tanda pertobatan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, yang lebih banyak penjabarannya. Mengapa kita perlu mencabut kata-kata kita? Yang pertama, karena salah berkata-kata. Yang kedua, karena tanda menyesal, tanda kita bertobat. Yang ketiga,
Mengapa kita perlu mencabut perkataan kita, khususnya kata-kata yang salah? Yang ketiga alasannya, untuk mengurangi, menahan, bahkan menghentikan dampak negatif dari kata-kata yang salah. Sekali lagi, mengurangi, menahan, bahkan menghentikan dampak negatif dari kata-kata yang salah. Perkataan itu diibaratkan seperti sebuah benih. Amsal pasal 13 di ayat yang kedua. Mari kita lihat ya. Amsal pasal 13 di ayat yang kedua, bagian A. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Kata-kata itu seperti sebuah benih. Benih itu ditaburkan di tanah. Setelah ditaburkan, benih itu akan tumbuh. Kata-kata diibaratkan, digambarkan seperti sebuah benih. Kalau kita menabur benih yang baik, kata-kata yang baik berarti menabur benih yang baik, akan tumbuh sesuatu yang baik pula. Tapi sebaliknya, kalau kita berkata-kata yang buruk, berarti menabur benih yang buruk, maka akan tumbuh, muncul juga sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Kalau menabur yang baik, dia akan makan yang baik, mendapat yang baik. Tapi kalau menabur yang buruk, maka tentu dia akan mendapat yang tidak baik. Ya. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, menggemakannya ini maksudnya menggunakan lidahnya, suka berkata-kata, akan memakan buahnya, dapat hasilnya. Jadi semakin suka menggunakan kata-kata, ya dapat hasilnya. Sering menggunakan kata-kata yang baik, dapat hasil yang baik. Sering menggunakan kata-kata yang buruk, akan mendapat hasil yang buruk pula. Ya, jadi yang ketiga, saudara, kita perlu mencabut perkataan kita yang salah untuk mengurangi, menahan, bahkan menghentikan dampak negatif dari kata-kata yang salah. Di Ayub pasal 42, ayo sekarang kita lihat ayat berikutnya, saudara ya. Ayub pasal 42 di ayat yang ke-7 mulai. Di atas ayat yang ke-6 itu tadi kan dikatakan Ayub mencabut perkataannya. Lalu ayat yang ke-7, judul perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah, atau doanya Ayub, yang akan kuterima, yang akan didengar dan diterima oleh Allah, supaya aku tidak melakukan aniaya atau tidak melakukan hukuman terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 9. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi bagus saudara, kalau kita lihat sekilas ya, kok aneh. Tadi dikatakan di ayat yang ke-6 pasal 42, Ayub mengakui salah berkata-kata, aku cabut, aku tarik kembali kata-kata.
Ya, dan memang kalau Bapak Ibu nanti baca ya di pasal yang ketiga lalu pasal-pasal berikutnya, itu ada banyak kata-kata Ayub yang salah, ada banyak. Ya. Nah, tetapi di pasal 42 ayat yang ke-7, Tuhan itu ngomong kepada sahabatnya Ayub, ya, salah satu sahabatnya yang bernama Elifas, murkaku menyala terhadap kamu karena kamu tidak berkata benar tentang aku, tentang Tuhan, seperti hambaku Ayub. Aneh. Tadinya kan salah berucap, salah berkata-kata mengutuki hari kelahiran, lalu berkata lebih baik aku mati waktu aku dikandung, atau mungkin mati waktu aku lahir daripada aku hidup seperti ini. Masalahku berat sekali, 10 anakku mati semua, dan selanjutnya. Ya, kan ini kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak benar. Belum lagi kata-kata yang lain ya, saya tidak bacakan, nanti kalau baca semua terlalu banyak. Tapi ada beberapa contoh-contoh Alkitab menunjukkan Ayub itu salah ngomong, salah berkata-kata. Sampai akhirnya diakui di pasal 42 ayat yang ke-6 dia mencabut perkataannya. Tetapi di ayat yang ke-7 Tuhan ngomong, Ayub berkata benar tentang aku. Kok bisa? Sebelumnya kan salah. Tapi kok di ayat yang ke-7 Tuhan ngomong Ayub berkata benar tentang aku. Tidak seperti kamu, sahabat-sahabat Ayub itu, kamu tidak berkata yang benar tentang Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika Ayub mencabut perkataannya, dia menarik kembali kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak boleh diucapkan, dia cabut, dia tarik kembali. Sebagai tanda dia menyesal, dia bertobat, ya, maka Tuhan mengampuni kesalahannya. Bukan hanya itu, dampak negatif yang seharusnya terjadi dalam hidup Ayub itu di stop, dilanjutkan dengan dampak yang positif. Apa dampak positifnya? Doanya Ayub didengar Tuhan. Tuhan ngomong sama sahabat-sahabatnya Ayub, kamu minta doa sama Ayub, karena kalau kamu yang berdoa kepada aku tidak dengar doa. Kamu minta doa sama Ayub, nanti doanya Ayub itu aku dengar. Kata Tuhan begitu. Wow, ini kan dampak sesuatu yang luar biasa, ya. Orang yang sudah salah berucap, salah ngomong, tapi karena dia sadar, dia menyesal, dia salah ngomong, dia cabut perkataannya, dia dibenarkan oleh Tuhan, diampuni kesalahannya, doanya didengar. Dan kita mencatat setelah Tuhan berdoa untuk sahabat-sahabatnya di ayat yang ke-10 itu ya, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Miskin, menderita, susah, berat, dipulihkan oleh Tuhan. Dan memang kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, wah, luar biasa. Kekayaan Ayub yang sudah habis itu dipulihkan, dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya yang sudah mati itu Ayub bisa memiliki anak kembali. Ada yang pernah tanya sama saya, istrinya siapa, Pak? Nah, saya juga tidak bisa ngomong. Tapi menurut penafsiran, istrinya kemungkinan besar adalah istri yang lama. Ya, kemungkinan besar ya, tapi saya tidak tahu, saya tidak memastikan karena kita tidak menuliskan. Tapi kemungkinan besar itu adalah istri Ayub yang tadi, ya, yang tadinya ngomong itu ya, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allah dan matilah. Kemungkinan besar itu adalah istri Ayub itu. Ya, jadi Tuhan pulihkan begitu rupa, kesehatannya dipulihkan, harta benda kekayaannya dipulihkan bahkan 2 kali lipat, anak-anaknya dikasih, anak lagi 10 orang. Dan yang kita mencatat 3 anak wanita Ayub adalah 3 anak wanita yang tercantik di daerah itu, ya, Yemima, Kesia, Kerenham. Itu 3 nama anak perempuan dari Ayub. Ya, jadi Tuhan pulihkan setelah Ayub mencabut perkataannya, lalu berdoa buat sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah salah ngomong, sekali lagi kan, Yakobus berkata nggak ada orang yang tidak pernah salah ngomong, itu tidak ada. Siapapun dia nggak ada. Termasuk kami yang hamba Tuhan juga masih bisa salah ngomong. Karena kalau orang yang tidak pernah salah ngomong itu orang yang sempurna. Kalau kita sadar kita salah ngomong, salah berucap, ya ayo cabut kata-kata kita. Tanda bahwa kita menyesal, tanda bahwa kita bertobat, lalu kita menghentikan dampak negatif,
dari kata-kata yang salah. Nah biasanya suatu ya, kalau pada waktu mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang berat, ataupun mungkin kita sedang emosi. Nah biasanya orang kalau emosi kan, emosinya lagi meluap, nah ini kata-kata kan tidak terkontrol. Nah ini bahaya. Orang kalau lagi emosi, emosinya meluap sampai di pucuk bumbunannya suatu ya, wah sudah mau meledak. Nah, ini biasanya kata-katanya bisa, wah, ya. Ini benar-benar tidak terkontrol, mulai dari A sampai Z itu kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif dan sebagainya. Nah alangkah baiknya kalau waktu kita emosi seperti itu kita lagi marah pada puncaknya, mungkin lebih baik kalau kita diam, menenangkan diri, berdoa, minta tolong Roh Kudus tolong aku, supaya aku bisa menguasai hatiku, menguasai diriku, menguasai pikiranku, termasuk juga menguasai perkataan. Diam dulu sampai tenang. Kalau sudah tenang, baru mulai ngomong. Kalau belum, jangan karena apa? Nanti bisa salah ngomong. Ya, semakin banyak ngomong waktu emosi, semakin banyak salah. Semakin banyak salah ngomong, semakin banyak dampak negatif terjadi dalam hidup kita. Ya, nah orang tua juga kadang-kadang kalau jengkel ya ngajari anak-anaknya kok tidak bisa gitu ya. Lalu karena jengkel yang semua nih nyu kamu ini kok cek goblok, waduh. Ini katanya sepele tapi ini tidak baik. Ini kata-kata buruk, kata-kata negatif. Seharusnya kalau kita waktu ngajari mungkin sulit ya, kita doakan, kita bilang sama anak kita nyo ya, papa mama doakan supaya kamu diberi hikmat oleh Tuhan. Kamu jadi anak yang pandai, anak yang berhikmat, masa depanmu indah bersama Tuhan. Nah walaupun dia saat itu masih belum pinter, sulit menangkap dan sebagainya, ucapkan kata-kata yang positif. Jangan diucapkan kata-kata yang sebaliknya, bodoh, goblok, tell me, ya atau apa yang lain. Jangan ya, ucapkan kata-kata yang baik, yang membangun. Efesus 4 yang lalu kita sudah belajar ya, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Nah itulah Bapak Ibu, 3 alasan mengapa kita perlu mencabut perkataan kita. Yang pertama, salah berkata-kata alasannya. Yang kedua, tanda penyesalan, pertobatan. Yang ketiga, mengurangi, menahan, bahkan menghentikan dampak negatif dari kata-kata yang salah. Ayat penutup, setelah ini pelayan mimbar, pelayan terjemahan kudus silakan maju ke depan. Kita baca dari Mazmur pasal 141 di ayat yang ketiga. Mazmur 141 di ayat yang ketiga. Silakan pemusik maju duluan ya. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Pemazmur berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tidak ada orang yang tidak pernah salah dalam berkata-kata. Biarlah doa kerinduan dari pemazmur ini juga menjadi doa kerinduan setiap kita. Tuhan, awasi perkataanku, berjagalah pada pintu bibirku Tuhan, supaya aku tidak salah berkata-kata. Ya, semakin kita sedikit berkata-kata, semakin kecil atau sedikit kemungkinan untuk salah. Karena itu kalau mau ngomong kita timbang. Yang pertama timbangannya, yang akan saya ngomongkan ini benar atau tidak. Yang kedua timbangannya, kalau sudah kita pikirkan yang kita akan ngomongkan sesuatu yang benar, ditimbang yang kedua, perlu tidak diomongkan, perlu tidak disampaikan, perlu tidak dikatakan. Kalau tidak perlu, walaupun itu benar ya jangan diomong. Tapi kalau perlu ya perlu kita sampaikan, supaya perkataan kita boleh menjadi berkat. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan Tuhan. Coba satu pujian kita akan katakan. Pujian ini berkata, di telapak tangan tertulis nama. Bagian refnya berkata, kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan
dan perbuatanku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanmu. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku katakan Engkau, Tuhan hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanku. Ku katakan Engkau, Tuhan hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari coba Tuhan sendiri katakan, di telapak tangan Tuhan tertulis namamu. Di telapak tanganmu tertulis namamu, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Malam ini lewat kebenaran firman Tuhan, setiap kami diingatkan betapa pentingnya jikalau kami menyadari kami salah berkata-kata, kami mencabut perkataan kami sebagai tanda bahwa kami menyesal, kami bertobat. Dan dengan mencabut perkataan, maka kami berarti membatalkan perkataan kami, menarik kembali kata-kata kami yang buruk, yang negatif, yang Tuhan tidak suka. Sehingga dampak negatif dari kata-kata yang salah itu kami hentikan. Seperti Ayub tidak mendapat kutuk, tetapi Tuhan boleh memulihkan keadaan Ayub. Tuhan mendengar doa-doa Ayub setelah Ayub mencabut perkataannya. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan.
Roh Kudus, Engkau akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh sama-sama belajar, bertumbuh, menggunakan kata-kata kami untuk hal-hal yang baik, yang positif, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, sehingga mereka yang mendengarnya, termasuk diri kami sendiri yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan, tindakan kami, baik lewat kata-kata kami, ataupun pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami katakan, apa yang sudah kami pikirkan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Jika dengan penuh kesungguhan kami mohon pengampunan-Mu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kami, hingga sebentar kami umat-umat Tuhan dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini, iman setiap kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, jika kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin dewasa, bertumbuh ke arah Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara sudah tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, silakan Bu Esther. Nanti kalau saudara yang sudah menerima bisa bangkit berdiri, disiapkan, dibuka ya rotinya, anggurnya, supaya nanti kita tidak kesulitan waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita katakan lewat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku, Engkau memberikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh ucapan syukur, mengingat akan karya salib Kristus yang sungguh ajaib. Engkau rela mati menggantikan hukuman dosa kami, sehingga kami yang percaya kepadamu tidak lagi di bawah hukum dosa, tidak lagi menerima kutuk, tetapi memperoleh berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib bagi kami. Sekarang kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya kebenaran, kekudusan Tuhan telah melingkupi kami, melayakkan setiap kami. Dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang mengingatkan setiap kami akan kasih Kristus yang besar dan ajaib, kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru sudah mengalir atas setiap kami melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan mungkin kalau ada tantangan, masalah, kesulitan sedang kami hadapi, dengan iman yang teguh kami tetap percaya, kami tetap menantikan Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau pasti menolong kami tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, setiap kami umat-umat Tuhan sudah diberkati. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan.
semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan. Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan semakin memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk yang sakit kesehatan Ibu Gunadi dan juga yang lain yang sakit, Tuhan kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh dekat Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mereka sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang.